Oke, Mas Rizky. Ya, Nah, aku mau nanya nih sedikit. Kan di Indonesia ini lagi marak nih kasus PHK di mana-mana nih, iya, di beberapa daerah dan di mana-mana lah banyak kasus PHK. betul. Menurut Mas Rizky gimana sih cara merubah prinsip seorang yang merasa gagal pasca PHK? Oke, pertama kita harus pahamin dulu yang namanya PHK itu hal yang normal, yang lumrah, yang terjadi di banyak perusahaan. Terjadi pengurangan karyawan dan lain sebagainya karena faktor efisiensi perusahaan, karena perusahaannya mungkin tutup dan lain sebagainya. Bukan kita sebagai pekerja yang gagal, tetapi adalah kebetulan aja kita bekerja di perusahaan yang memang perusahaannya itu harus melakukan efisiensi. Nah, balik lagi mindset kita adalah bagaimana ketika kita menjadi korban PHK itu kita tetap terstruktur, bagaimana mencari solusi untuk dapetin pekerjaan baru. Terus kalau tips dari saya ini, berpikir harian. Jadi jangan berpikir misalkan tiba-tiba besok kita kena PHK terus kita berpikir gimana nih gua 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Berpikirlah gimana caranya sesegera mungkin tiap hari ngelamar kerja, mungkin setiap hari 50 lamaran. Terus coba cari segala bentuk networking ya dengan teman-teman lama, telepon teman-teman lama, kasih tahu kalau kita lagi jadi korban PHK, siapa tahu mereka bisa bantu kita cari pekerjaan baru. Terus bisa juga kita udah mulai melakukan apa ya, kalau bahasa saya misalkan kita memang bisa hobi kuliner dan bisa masak, terus coba pikir misalkan bikin catering di rumah. Jadi jangan hanya berpikir cari kerja yang formal, tapi gimana caranya kita yang penting kan dapat sumber income, baik itu jualan makanan. Terus mungkin kalau yang laki-laki lebih gampang lagi, bisa narik grab car kalau punya mobil, atau kalau punya motor bisa narik ojek online. Terus kalau saya kebetulan dari dulu hobinya makelaran gitu ya, jadi ketika nggak kerja saya coba nawarin produk-produk orang untuk saya jual, terus saya bisa dapat komisi di dalamnya, terus akhirnya bisa punya sumber income yang pengganti gaji kita bulanan yang hilang. Nah, itu berpikir seperti itu. Terus kedua, tetap harus selalu tenang, karena hati yang tenang itu sumber segala solusi. Ketika kita udah hatinya tenang, energinya positif, akhirnya kita bisa fokus untuk cari kerjaan baru, dan itu aura tuh muncul tuh. Aura yang baik-baik aja tetap dalam kondisi apapun tetap positif. Dan tipsnya lagi, trivianya ya, istilahnya ya, gimana kita yang ketiga berpikir atas hal-hal kecil. Contoh, kita pernah sakit gitu ya, pas pernah siapapun pernah ngalamin opnam di rumah sakit, terus kita bisa sembuh dari sakit. Bayangin saat itu. Jadi kalau pada saat saya dulu pernah kena COVID ya, saya sampai masuk ICU gitu ya, terus 7 orang, yang 4 meninggal. Waktu itu yang ada di pikiran saya udah nggak mikirin lagi kerjaan, nggak mikirin lagi harta saya, nggak mikirin lagi pasangan dan keluarga mungkin ya. Yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah bagaimana bisa sembuh, bisa napas normal lagi. Pada saat itu pakai ventilator tuh ya. Terus gimana akhirnya saya bisa sembuh, alhamdulillah, berdoanya sembuh dan dikabulkan sama Allah, sembuh gitu ya. Dan disitulah saya berpikir, jadi ketika kita jadi korban PHK atau hal-hal yang lain, masih lebih bersyukur daripada kita kena sakit yang kayak dulu lagi tuh. Nah, itu namanya bersyukur atas hal-hal kecil. Jadi tiap pagi tetap syukurin hal-hal kecil. Kita misalkan nih, saya juga punya cerita nih. Dulu salah satu teman saya ya, dia jabatannya direktur di perusahaan. Terus tiba-tiba udah 10 tahun di jabatannya, tiba-tiba dapat pengumuman di kantornya ada efisiensi. Dan yang kena adalah beliau yang kebetulan usianya sudah cukup senior lah. Jadi dia tawarkan pensiun dini. Terus dia masih ada cicilan KPR, dia masih ada banyak kewajiban, anaknya juga masih kuliah gitu. Akhirnya dia kebetulan curhat ke saya gitu. Apa kira-kira solusi nih Mas Rizky? Saya bilang ke dia, saya akan bantu untuk cari kerjaan baru. Cuman kalau saya pernah ngalamin kondisi yang sama, saya selalu berpikirnya seperti ini. Saya berpikir jangan jangka panjang Om, saya bilang gitu ke dia. Saya manggil tangga saya ini Om gitu ya. Jangan jangka panjang mikirnya Om. Tiap hari yang kita dapat itu yang kita syukuri. Terus sekarang Om lagi jalanin dia bikin warung Indomie gitu di rumahnya. Kemudian dia jualan segala macam makanan, terus dia buka usaha sama istrinya, dari situ catering service.
akhirnya kebetulan di komplek perumahan kita warganya kita bantu umumin kalau mau order ke tetangga kita ini Om A gitu ya. Nah terus akhirnya semuanya pada beli makanan, atau kalau kita lagi pengen malas masak, cateringnya ke Om A ini. Akhirnya dia dapat berkah tuh. Dan alhamdulillah tips yang saya kasih ke beliau tuh ya, pada saat itu beliau juga ya karena saya pernah ngalamin, jadi saya punya empati yang sama. Terus pada saat beliau nanya ke saya, wisdomnya apa? Berpikirlah setiap hari kita lewatin, habis itu kita bersyukur aja. Kalau dalam kondisi darurat, tiap hari syukurin aja, bersyukur, dan bersyukur atas hal-hal kecil tadi. Bersyukur kita masih dikasih sehat, terus bisa ketemu anak, bisa ketemu istri, bisa ketemu banyak hal, orang-orang baik di sekitar kita. Akhirnya hal-hal kecil itulah yang bikin kita tenang, terus dapat solusi. Dan alhamdulillah Om A temanku ini akhirnya sekarang ya jalanin bisnis cateringnya sama warung Indomie mungkin rame. Dan akhirnya nggak ada sesuatu yang hilang. Allah cuma nuker aja. Kalau yang tadinya dia bekerja di perusahaan, sekarang dia jadi wirausaha yang wirausahanya awalnya kecelakaan, terpaksa gitu kan. Kalau nggak dipaksa kita nggak jadi wirausaha gitu kan. Dan akhirnya kalau sekarang saya nanya lagi kalau ketemu, wah kalau sekarang enak Om, nggak ada pensiunnya bisnis cateringnya, nggak ada pensiunnya warung Indominya gitu kan. Nah kadang-kadang Allah ngasih kita ujian sebenarnya untuk kita berpikir fondasi jangka panjang. Kalau kerja di perusahaan kan usia 55 udah pensiun ya teman-teman ya. Nah ketika kita bangun usaha pada saat kita kerja atau tiba-tiba ya tadi karena kena PHK akhirnya terdesak, akhirnya harus tetap menafkahi keluarga, akhirnya wira swasta, ikhtiar wira swasta, dan akhirnya kita lupa bahwa wira swasta itu nggak ada pensiun. Mungkin kita sampai umur 70 masih punya income, berarti 20 tahun lagi kita masih punya income kalau dikasih umur panjang. Jadi tetap kalau saya percaya yang namanya takdir Allah itu yang terbaik. Jadi ketika teman-teman ngalamin nih, siapapun teman-teman yang sekarang lagi ngalamin PHK atau ngalamin bisnisnya lagi runtuh, terus ngalamin titik terendah dalam hidup, titik nol, ikutin channel ini terus. Channel ini membantu semua yang ada di titik nol kita bangkit sama-sama. Dan saya yakin dari 230 juta penduduk Indonesia tuh semua pernah ngalamin titik nol. Dan di titik nol tuh nggak ada yang mau jadi deket-deket sama kita, takut diutangin uang, ya kan? Terus takut dimintain bantuan segala macam. Teman-teman bisa terus di channel ini karena kita ada untuk teman-teman semua yang ada di titik terendah, titik nol. Ayo kita bangkit sama-sama karena pasti teman-teman butuh ketenangan, butuh tips, butuh trivia, butuh support. Dan kita adalah teman dan sahabat digitalnya teman-teman semua yang ada di titik nol untuk kita bisa bangkit lagi dari kejatuhan, kita bisa bangkit lagi dari setiap namanya kalau bahasa saya gini nih, ini ada satu filosofi bagus. Mungkin yang punya anak, yang udah keluarga pasti punya anak usianya 9 bulan lagi belajar merangkak jalan ya. Ingat kan pada saat anak kita dulu belajar jalan merangkak, terus berdiri, terus jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Begitupun proses alami ketika kita lagi ngalamin kejatuhan dalam hidup. Jadi jangan dikasih istilahnya kalau anak bayi yang lagi belajar jalan, jangan dikasih baby stroller. Biarkan dia naik, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh. Karena bangkit jatuh itu adalah proses normal dalam hidup. Sama seperti orang belajar berjalan. Bayi belajar merangkak berjalan 9 bulan, dia ngalamin diri jatuh, tapi dia berhenti nggak? Berhenti untuk bangkit lagi nggak? Dia nggak berhenti untuk bangkit lagi. Begitupun dalam kehidupan, ketika kita lagi belajar berjalan kayak bayi 9 bulan tadi, ketika kita lagi berdiri, jatuh, berdiri lagi sampai ratusan kali, sampai akhirnya kita belajar jalan tegak. Nah itulah filosofinya, bagaimana kita bisa bangkit dari segala titik nol kita, titik terendah kita. Dan teman-teman semua jangan pernah berputus asa, karena sebenarnya titik terendah itulah titik kita nemuin segala hikmah, titik kita menemukan segala ide, titik yang tadi saya cerita, teman saya, tetangga saya tuh
dari direktur, terus dia buka warung Indomie, akhirnya warung Indominya rame, punya catering, bisnis yang nggak pernah dipikirin pada saat sebelumnya gitu. Dan karena keterdesakan dia harus memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya bisnisnya merangkak. Dan siapa tahu itu jadi juru selamat sampai akhirnya umur 70 tetap punya penghasilan dari warung Indominya. Jadi itu tips saya buat teman-teman semua, semangat, jangan pernah berputus asa. Oke?